Selamat sore teman-teman di Palmerah, yuk apa kabar? Nah, ini makin sore nanti kita biasanya makin ngeriung. Ini tadi habis Jumatan penuh banget, terus sekarang terus kita jam 3 nih jelang sepoi-sepoi anginnya kita kedatangan 3 orang yang selama ini berjuang di kolam yang sama, kolam literasi. Kita beri sambutan kepada Mbak Yuli Andiono. Tepuk tangan buat Mbak Yuli, Direktur Book Hive ya, Jakarta. Lalu ada JJ Rizal, Kobam dan apa ya, gue nyebutnya orang Betawi yang salah arah nih. Tapi sekarang katanya lagi agak-agak tipsi karena habis minum obat batuk. Nah, makanya posisi ini enak banget kalau dia ngomong tuh biasanya. Bisa kemana-mana tuh, Ratu Kidul nanti disebut pasti. Dan the one and only, Kang Maman. Kita mau ngomong hal yang menjadi pokok dari season ketiga ini. Mas JJ Rizal, Kang Maman, dan Mbak Yuli. Soal literasi. Dan ketiga orang di depan saya ini adalah pejuang-pejuang literasi lah kalau kita mau kasih label. Tapi kalau di labelin kayaknya mereka juga enggak berjuang-juang amat kayaknya. Malah bingung nih, JJ ini punya komunitas bambu, baru sadar dan ingat ternyata udah 25 tahun dan bisa hidup. Gimana ini? Nah, ini baru enggak juga. Tapi apa yang dilakukan mungkin dalam tanda petik tidak disadari, tapi sebenarnya kan diupayakan terus-menerus. Ini Rizal, lalu Mbak Yuli ya di Book Hive juga, yang sebelumnya juga tergabung dan banyak komunitas dan kemudian membangun Book Hive ini. Bagaimana ini diperjuangkan dan apa yang mendasari itu nanti kita obrolin juga Kang Maman. Kalau Kang Maman sih ini sampai wah, itu kalau dilihat di IG-nya itu tiap hari itu ya isinya adalah ngomporin orang baca aja. Nggak peduli orang baca atau nggak, lo harus baca karena baca habis ikro. Wah, itu Kang Maman itu sebagai dai berbaju pink. Wah, luar biasa. Nah, sebelum nanti kita masuk ke topik-topik itu, saya minta JJ Rizal dulu lah. Sebelum maboknya berkelanjutan, apa sih yang membuat lo bergerak di bidang ini dan keresahan macam apa yang lo mau jawab ya dengan bikin komunitas bambu di awal-awal dulu? Iya, sebenarnya komunitas bambu itu kan berdiri tahun 98. Anjir, 98. Ya, jadi tahun ini bulan Mei kita Silver 25 tahun ya, seperempat. Anak reformasi sebenarnya. Reformasi yang mengisi ide-ide kita soal pergerakan nih salah satunya ya. Ya, waktu tahun 98 kan semua orang bertanya ya, sebenarnya apa sih penyebab kita nih krisis gitu loh. Oke. Ya, ada yang jawab wah ini krisis ekonomi, ini krisis politik. Oke. Karena kenapa krisis politik? Karena orang cuma bisa bertanya yang menang siapa gitu. Krisis ekonomi untungnya berapa gitu. Oke. Tapi sebenarnya ini krisis apa gitu. Nah, saya bilang ini krisisnya adalah krisis identitas. Krisis pengetahuan kita tentang apa sih Indonesia itu. Nah, cara menjawab krisis itu ya cuma satu, pulang ke rumah sejarah gitu. Kalau kita nggak pulang ke rumah sejarah, maka kita nggak akan ngerti sebenarnya Indonesia ini apa, raison d'être-nya atau alasan dibuatnya apa, manusia Indonesia itu sebenarnya kayak apa sih gitu. Dan yang paling menarik buat gue adalah sebenarnya konsep kita pulang ke rumah sejarah itu konsep yang bisa menjelaskan bahwa bangsa ini dibentuk oleh mereka yang percaya bahwa perjuangan atau perubahan sosial itu, bahkan revolusi kebudayaan itu dimulai dengan wacana. Oke. Wacana itu berakar pada bahasa. Bahasa itu intinya adalah kata. Jadi hal pertama yang harus dilakukan adalah membenahi rumah kata-kata. Oke. Misalnya kita disebut sebagai Hindia Belanda. Oh enggak, kita seperti manusia purba di awal abad 20, kemudian menemukan bahasa. Oh enggak, kita harus cari nama lain dari Hindia Belanda. Apa? Mulai Indonesis tahun 1922, Indis Perenihing diubah namanya menjadi Indonesis Perenihing. Terus tahun 24 diubah lagi oleh Hatta jadi Perhimpunan Indonesia. Jadi buat Hatta nggak cukup kita cuma menemukan kata, tapi kita juga untuk menemukan kata harus menemukan bahasa. Apa itu? Ya bahasa Indonesia. Dan semua itu nggak mungkin kita punya, kita bisa kalau kita nggak menjadi bagian dari yang disebut bayangan imajinasi kebangsaan kita.
bagian dari Republika Literasia. Wah, Republika Literasia. Jadi raison d'être-nya tuh ya. Tadi JJ Rizal kan menyebut tidak ada jalan lain kecuali pulang ke rumah sejarah Indonesia. Nanti saya akan perdalam sejarah yang mana nih, karena sejarah kita panjang banget kan, dan tiba-tiba hilang nih ketika kolonialisme datang dan kita ingatan kita kan, sejarah kita kan dirampas tuh, sehingga kita kebingungan tuh identitas. Awal yang membuat JJ Rizal membangun komunitas bambu adalah keinginan pulang ke rumah sejarah. Nanti kita akan pijak itu. Sekarang saya minta ke Mbak Maya sendiri untuk menjelaskan bagaimana keresahan ini muncul dan kemudian membentuk Book Hive. Iya, Book Hive itu sendiri kan rak buku publik ya Mas Ibnu. Rak buku publik. Kalau kita lihat di Jakarta dan di Indonesia, kita sudah tahu kalau sudah banyak perpustakaan-perpustakaan konvensional gitu kan, yang dimana orang kalau cari buku atau lagi nugas gitu kan, dengan sumber bacaannya yang sudah ready di depan, udah pasti datengin perpus-perpus. Nah, pada saat kita baru 2 tahun sih, 2021 itu melihat Jakarta ini, kira-kira kok kita nggak punya sih buku rak buku publik, perpustakaan publik. Kalau di luar negeri itu banyak banget kan kayak gitu, di setiap distrik itu ada, bahkan di halte, di taman gitu. Nah, di Indonesia khususnya Jakarta aja deh kita bicara. Jakarta ini kan taman-taman, ruang-ruang terbuka banyak. Orang terus juga banyak. Apa? Iya. Nah, orang ke taman itu ya udah ke taman duduk ngadem, tapi ternyata banyak yang baca-baca juga. Oke, pada saat itu penggagas Book Hive, Farid Hamka juga akhirnya peduli gitu ya. Dan akhirnya saya bantu bahwa Jakarta ini memerlukan akses buku yang mudah. Perbedaannya itu sih, rak buku publik Book Hive ini dengan perpustakaan-perpustakaan yang udah ada. Jadi kita benar-benar artinya mengisi kekosongan, kita mengkompliti sebenarnya, mengkomplit gitu, mengkomplit beberapa sumber-sumber bacaan yang ada di perpustakaan dengan akses yang gampang, dan tentunya kita concernnya sih di ruang-ruang publik gitu. Jadi supaya kelihatan, dan di mana orang-orang nongkrong itu ada tujuan juga. Jadi aktivitasnya nggak sekedar piknik-piknik, tapi juga bacanya untuk ngambil gampang, donasi juga gampang. Jadi semangatnya dah melengkapi yang konvensional yang sudah ada, tempat-tempat yang mudah diakses publik. Betul, dan kecintaan kita juga kepada buku sebenarnya. Lalu ketika Dinas Pertamanan Jakarta itu akhirnya membuka akses pada kami gitu ya, ya udah kita sediain deh mana titik-titik taman yang diinginkan gitu. Oke, mungkin jadi kita sekarang di 11 titik Jakarta, Book Hive. 11 titik Jakarta, 11 spot lah ya. Yang pertama-tama itu ada di, yang pertama lemarinya ada di Situ Lembang, Menteng. Yang kedua kemudian merambah ke sekitar Menteng juga, Taman Suropati, kemudian di Taman Menteng, kemudian ada di Kota Tua, kemudian ada di Taman Spatodea, Jagakarsa. Ada di dia nih. Nah, sering main ke situ nggak sih? Kan kalau sejarawan itu kayaknya mesti deh datang ke situ gitu. Lalu ada di Taman Katelia, Slipi. Betul, betul. Dan lokasi-lokasi lain gitu ya. Yang terbaru di Taman Literasi. Taman Literasi Christina Marta Tiahau Blok M. Depan M Blok tuh. Iya. Itu lucu juga sih. Tapi nunggu ditanya apa saya mau ini. Apa? Tapi jaminan lucu ya. Kalau lucu kita bukan lagi ngelucu. Cuman tuh saat tahun lalu Pak Anies Baswedan meresmikan revitalisasi taman itu, kebetulan kita diundang gitu kan. Diundang pas saya lihat-lihat kayaknya cocok ada di sini. Karena di Taman Literasi itu kan area TOD. Transit Oriented Development, di situ ada MRT, ada halte Transjakarta, ada halte bis biasa gitu ya. Angkot-angkot juga lewat, Janglingko lewat gitu. Jadi di mana orang-orang itu pertemuan hub ya di situ, dan Blok M juga jadi sejarah ya nggak? Nanti kayaknya mau nanya sama Mas Dede gimana sejarah Blok M itu kan jadi daya tarik sebenarnya. Nah, akhirnya dari sekian titik, 11 titik di Jakarta itu yang paling hits adalah
taman literasi gitu. Ya mungkin karena pertemuan ya, preman-preman Blok M nggak ya? Karena Kayak jujukan gitu. banyak orang kan. Bener. Ting Paling rame gitu. Kalau di taman-taman lain kan memang area terbuka hijau gitu. Oke, Mbak Yuli sendiri menemukan solusi atau melengkapi konvensional library tadi berawal dari mana? Apa nggak mungkin tiba-tiba langsung wah bikin book hive atau gabung dengan ini atau Iya. terpapar dengan Karena kami pikir sepertinya akses ke buku itu mestinya mudah, gitu aja. pastinya mudah. Sesederhana itu mestinya mudah. Kalau misalnya orang untuk mengakses buku atau mau membaca buku, selain beli itu, selain ke perpustakaan, gimana sih? Nah, kalau saya sendiri dari kecil itu kan udah ngoleksi buku, bikin perpus-perpus itu yang suka dipinjemin ke teman-teman gitu loh. Zaman kecil kan gelar di teras, cuman ngasih 100 perak gitu, bisa pinjem-pinjem nggak dipulangin gitu kan. Ya itu kan karena antusias gitu. Karena antusias membaca. Nah ini kayaknya sepertinya harus ada sarana gitu untuk masyarakat. Jadi concernnya ke masyarakat sebenarnya. Jadi bukan buat kita sendiri, tapi gimana ada tools, ada sebuah wadah tanpa harus registrasi, tanpa harus yang ngisi form dan sebagainya gitu. Jadi kita bukan kompetitor tapi kita melengkapi gitu. Ya itu aja sih. Jadi untuk masyarakat. Oke Mbak Yuli, saya ke Kang Maman nih Kang Maman orang kenal semua. Cuman saya ingin menggali sebenarnya keresahan apa sih yang membuat Kang Maman hampir tiap saat di semua tempat, di setiap kesempatan itu mengajak orang untuk baca. Saya ingin menggarisbawahi apa yang disebut JJ tadi. Apa tadi kalimatnya? Pulang Ke rumah sejarah. Ini bisa jadi kaos tuh nanti tuh. Pulang ke rumah sejarah itu menarik. Oke. Jadi saya akan lihat dari dua titik sejarah saja. Bapak bangsa ini Soekarno, Bung Hatta, Tan Malaka, Syahrir, semuanya penulis buku. Penulis. Meninggalkan pemikiran yang luar biasa. Beberapa di antaranya jurnalis. Masa kita nggak belajar dari situ sih bahwa orang-orang yang mengabadikan pemikiran itu adalah orang-orang yang berpikir jauh ke depan. Kita belum bicara tentang Indonesia, dia sudah menyebut Indonesia. Indonesia Merdeka, dia sudah sebut Indonesia Merdeka dalam pidato dan buku-bukunya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya dipengaruhi oleh dua buku, sejarah penghancuran buku dari masa ke masa yang Fernando Baez, sama dari buku ke buku, sambung menyambung menjadi satu, Pak Suwantoro. Bagaimana sebuah bangsa bisa dihancurkan itu caranya ya bakar perpustakaannya, bakar museumnya. Mereka kehilangan kebudayaan dan sejarah masa lalu. Lalu datanglah penjajah untuk kemudian mengatakan kami ingin bikin dia beradab. Maka kami datang ke sini. Dia nggak punya masa lalu, nggak punya peradaban. Betapa pentingnya buku. Yang ketiga, saya punya sejarah bersama JJ Rizal 13 Maret 2016 di Sulawesi Barat. Dia curang. Apa curang? 13 itu peresmian Nusa Pustakanya Ridwan Mandar. Dan dari satu titik ke titik tersebut kami harus naik perahu pustaka. Ada 9 orang di dalam situ. Perpustakaan buku itu terbalik. Perahu terbalik. Oke. Satu-satunya yang di dalam perut perahu itu cuma saya. Dan sudah dikira tewas karena nggak keluar-keluar kan. Yang lain sudah loncat. Yang curang, dia telah datang dan dia tidak ada di perahu itu. Padahal dia tidak bisa berenang. Saya kan berharap korbannya 2. Saya dan dia. Nasib baik ada di tangan dia. Tapi yang bikin saya terharu di situ bukan cuma saya yang diselamatkan. Tapi buku-buku itu diselamatkan oleh penduduk. Dijaring satu persatu, dipinggirkan, dikeringkan. Ada yang mengeluarkan hair dryer untuk mengeringkan buku itu. Saya aja nggak pernah pakai hair dryer selama ini. Saya tahu alasannya kenapa. Ridwan bahkan menyetrika satu persatu buku yang basah itu. Saya nanya, kenapa harus seperti itu? Kan saya bisa kirim dari Jakarta. Buat kamu ini murah, tapi buat orang di pulau sana, ini berlian yang harus sampai. Karena mereka begitu susah untuk mendapatkan buku. Pengalaman itu yang memukul saya untuk mengatakan bahwa bukan minat baca yang rendah, tapi akses antara buku dengan manusia sedemikian jauh jaraknya. Pengalaman kedua masih di Sulawesi Barat, saya bertemu dengan sekelompok anak kecil yang membaca buku. Ada satu anak yang membaca buku bergambar, tapi terbalik. Gambar terbalik. Buku gambar terbalik. Saya dekatin, dia udah pucat tuh waktu itu karena dia takut saya bertanya dan lain sebagainya. Saya biarkan orang-orang pergi.
Begitu selesai baru saya ajak dia ngobrol, umurnya berapa? 12 tahun, belum bisa membaca. Lalu saya balikan dan saya bacakan buku itu. Setahun kemudian saya balik ke sana, tiba-tiba ada anak kecil lari memeluk kaki saya dan mengatakan, "Kamu masih ingat saya nggak, Om?" Saya lupa, saya bilang. Ternyata anak itu. Dan dia bilang, kalau waktu itu saya dipermalukan di depan anak-anak lain bahwa saya membaca terbalik, saya mungkin akan memusuhi buku. Tapi karena Kang Maman justru menemani saya, mendampingi saya berjanji ke hati saya. Suatu saat kalau Kang Maman datang lagi, saya ingin buktikan saya sudah bisa membaca. Lalu kemudian dia baca buku puisi di situ, dia membacakan saya sebuah puisi di situ. Ya, saya abadikan dalam buku saya Bhinneka Tunggal Cinta itu. Dan dia bilang, jangan pernah lupa kirim buku ya ke anak-anak yang lain yang mungkin nasibnya seperti saya. Sejak saya itu saya menganggap itu amanah buat saya. Untuk cuma kepada anak ini berbagi buku, tapi kepada siapapun yang ingin berbagi buku, ingin mendapatkan buku. Ya. Toko buku Gramedia berapa sih? Cuma 100 sekian. Sementara Indonesia 17.001 pulaunya. Persis. Penduduknya 200. Penduduknya 270 juta. Ya. Satu orang berebut 90 buku dalam datanya Perpusnas. Kapan kita literatnya kalau seperti ini kondisinya gitu? Kapan kita mau berwisata ke sejarah? Mau seperti Bung Karno, Bung Hatta, seperti Tan Malaka, pemikirannya sangat besar dan bisa membuat buku, mau dapatkan buku aja susah. Itu sih yang mendorong saya untuk kemudian mungkin celah kecil ini tempat saya untuk berbuat sesuatu buat sesama. Ya, ada alasan yang sangat personal yang menyentuh, yang kemudian mendorong kayak nggak pernah lelah tuh jadinya bercerita dan mengajak orang, bahkan cenderung provokatif tuh Kang Maman kalau saya lihat tuh ya. Dan bagus, membuat orang tergugah ya. Tapi ini kan semua tadi berangkat dari keresahan, dan di perjalanan keresahannya kan tidak dirawat. Pasti ada dong kendala-kendala, artinya apa yang tadinya dibayangkan ternyata menghadapi sebuah tembok dan itu harus dilompati atau dirobohkan, atau bagaimana caranya sampai misalnya toko buku atau komunitas bambu ini menjadi 25 tahun sekarang dan lebih. Apa aja yang membuat lo bisa mewujudkan keresahan itu di tengah banyak tantangan yang banyak? Mungkin antara campuran keras kepala sama kebodohan ya. Maksudnya Keras kepala dan bintang lo apa? Sorry. akuarium. Akuarium tempat ikan ya. Iya. Antara keras Keras kepala sama kebodohan ya. Pertama keras kepala karena ya kita berdiri dengan alasan yang sangat jelas bahwa Ya. bangsa ini kalau mau sukses sebagai nation ya harus belajar dari sejarah yang mereka punya ya. Ini. Terus yang kedua, kita percaya banget bahwa itu akan dilakukan, dan kita kaget ya bahwa belakangan ini pembaca buku Kobam itu menarik Demografi. usianya ya. Oke. Karena 8 tahun yang lalu tuh range membaca Kobam usianya itu antara 35 sampai 60. Oke. Sekarang turun dari 40 ke 18. Mayoritasnya. Iya. Apa yang terjadi sebenarnya? Ya banyak anak muda hilaf Untuk kembali ke rumah sejarah. pulang ke rumah sejarah. Karena menarik, kita ada acara di Kobam namanya Pembaca Kobam. Gue sendiri yang jadi host di acara itu dan Ya. ngobrol. Kita udah dapat pembaca Kobam 2 orang yang masih SMA kelas 1, bayangin. Oke. Salah satu dari anak SMA yang kita undang itu, gue tanya, buku favorit lu apa? Kemunculan komunis di Indonesia. Coba ini anak SMA kelas 1, kemunculan komunis Ruth McFiddan. Dia hafal di luar kepala buku itu. Oke. Strukturnya dia hafal. Oke. Gue kan nanya, kenapa lu tertarik buku Tema kemunculan politik. komunis di Indonesia? Sementara yang banyak anak-anak segenerasi lu tuh mencari tahu tentang 65 itu apa sih? 65 siapa sih pelakunya? Oh enggak bang, itu udah selesai. Kita udah tahu semua itu. Yang harus kita tahu kenapa komunis itu kok jahat, katanya musuh apa. Soalnya dalam sejarah kita, komunis itu apa sih? Nah, dia mau mencari tahu itu dalam akar sejarah kita. Nah itu menarik menurut gue ya. Jadi itu yang buat kita punya kekeras kepalaan. Bahwa Dan sekarang bertambah ya gitu, bertambah keras kepalanya karena kita punya pembaca yang sekarang bukan lagi orang yang di bibir kuburan, tapi yang sudah apkir ya, yang sudah tua begitu ya. hanya Betawi banget ya. Iya kan? Tapi sekarang kita punya daging segar gitu ya. Yang Masih panjang. muda, umurnya 18 sampai 40. Mereka yang menurut
menurut gue punya kekuatan sebagai mesin wacana. Oke, kalau pertumbuhan demografi atau perubahan demografi itu lo menyebutnya kan ada kekilafan generasi yang muda. Tapi kalau dalam sejarah sebenarnya kayak kita siklis nih sebenarnya. Karena generasi yang sekarang menjadi zilenial itu adalah generasi pas ketika Soekarno dulu lahir. Karakternya, salah satu peneliti Muhammad Faisal itu menyebutkan generasi Pi gitu ya. Yang kayaknya tuh siklis nih. Jadi era di mana orang nggak peduli politik sudah lewat dan kembali lagi orang kembali ke roots dasar. Makanya dia menyebut ada generasi kembali ke akar. Apakah itu juga ada faktor itu menurut J? Selain bahwa ada keinginan orang ingat lagi nih, pulang lagi ke rumah sejarahnya. Ya menurut gue juga itu ada kaitannya sama alternatif ya. Jadi orang mencari pikiran alternatif, wacana alternatif. Jadi gue ngebayangin persis kayak di awal abad 20 kan seluruh pendiri bangsa kita mencari wacana alternatif sebenarnya. Kayak anak SMA yang gue wawancara itu dia kan mencari wacana alternatif. Nah itu yang paling menarik sebenarnya bahwa generasi hari ini mencari sesuatu yang dalam periode yang panjang itu menjadi propaganda. Dianggap sesuatu yang sudah benar, lu terima aja, nggak usah banyak protes gitu ya. Enggak, buat mereka enggak. Oke. Mereka akan cari. Jadi hadirnya generasi yang ingin kembali dan mempertanyakan banyak hal itu membuat produk-produk sejarah, lalu hal-hal yang sifatnya lebih berawal dari sesuatu yang dalam gitu ya, itu punya penggemarnya lagi berarti. Kalau di Kobam itu yang mengagetkan yang ditunjukkan oleh Demografi itu ya. demografi pembaca Kobam, mereka semakin muda, mereka boros dalam berbelanja buku. Itu kan mereka penting. Itu orang tuanya sampai ikut nganterin si anak SMA kelas 1. Oke. Karena apa? Karena tekor. Karena Uang tekor jajannya nggak untuk cukup. jajannya untuk beli buku Kobam. Dan buku Kobam terkenal mahal. Sangat mahal. Ya sangat mahal. Buku resep masakan aja yang Oh iya, bunganya apa? 400.000. Mak, buku resep masakan dong. Iya, itu soalnya bisa fungsi ganda itu. Kalau kita nggak punya ulekan bisa pakai itu. Saking tebelnya. Iya, tapi itu buku Kobam yang paling laku. Bukan buku sejarah, tapi buku resep makanan. Tapi sejarah kan berawal ketika perut kita kenyang. Nah, kita baru bisa menulis. Tapi soal kekeras kepalaan tadi, kan nggak hanya cuman keras kepala lo bisa menjalankan ini. Pasti kan ada hitung-hitungan yang lain kan? Justru itu yang gue bilang kebodohan. Kita nggak bisa ngitung secara ekonomi. Mungkin karena gue kuliah sejarah dan antipati terhadap akuntansi gitu ya. Padahal lo diharapin sekolah ekonomi kan? Ya, Kutuk karena kandung dulu apa? sekolah calon menteri. Saya itu kan cuma baru nulis 40 buku ya. Oke. Udah bahagia seperti sekarang. Saya membayangkan yang menerbitkan ribuan buku seperti Kobam itu Oke. miliuner gitu. Ternyata tetap aja mabok. Tapi justru itu yang dia sebut kebodohan. Betul. Tapi justru di balik kebodohan itu dia melahirkan intelektualis yang luar biasa. Berkah buat yang lain. Ya, Orang bisa ketemu dengan roots-nya tadi ya. Ya, Lanjut kebodohan tadi. sebenarnya bukan bodoh ya. Kita Kobam sih sebenarnya mabok gitu maksudnya. Ya hilaf tuh Kalau mabok. mabuk kan suatu saat sadar ya kan. Dalam konteks sufi itu mabuk kan. Wah, itu Dia asik. antara iya betul. Jadi mungkin definisinya asing masuk ya. Asing masuk dengan itu bukan diksi Betawi. Coba yang tanya. Saya dari tadi di perjalanan sih dengar radio Betawi ya. Oke. Itu sebutan-sebutannya sarung satpam, pasir kuburan. Yang dia sebut tadi. Tadi sebut iya bener. Makanya kan sama. Pinggir kuburan. Pinggir kuburan. Diksi-diksi yang sebenarnya cantik karena buku-buku itu menciptakan alternatif tidak cuma diksi, pilihan kata, pemikiran. Persis. Dan anak sekarang rindu itu. Kalau kita baca bukunya Faisal tadi, Ya. yang kebetulan saya kenal baik, dia ingin memperlihatkan itu. Bukan lagi saja kita mendikte nilai. Persis. Anak sekarang itu mau mencari nilai alternatif dan kalaupun kamu mendikte, saya akan cari tahu Apakah benar diktenya? apakah benar atau tidak. Ini kan gaya-gaya yang kalau kita dulu awareness, interest, desire, action. Sekarang mah udah nggak kayak gitu. Awareness, interest, dia searching Cek. dulu. Kemudian desire, Oke. sebut action. Setelah action kan share ke orang-orang benar yang dikatakan atau bohong yang dikatakan. Baru diambil keputusan. Baru diambil keputusan. Jadi dari Aida ke Aisyah itu, disinilah silenial itu ada saat ini. Ini mungkin pengaruh juga ya karena generasi yang tadi pembacanya Kobam itu hidup di era di mana mereka bisa sangat mudah menguji informasi yang dia dapat, propaganda yang datang kepada mereka dengan semua fasilitas yang dimiliki. Ketika dia mentok, dia akan cari sumber-sumber yang paling bisa dipercaya. Ke toko buku kah, ke penerbit kah, itu mungkin ada faktor itu juga.
Ya benar, di Kobam itu kalau kita ngobrol dengan pembaca ya gitu, mereka percaya bahwa informasi itu harus dibeli. Itu keren loh. Keren dong. Ya mereka tuh secara tidak langsung mau bicara bahwa kalau kita Informasi itu makan informasi yang murahan, kita sama aja makan junk food. Mereka udah berpikir kayak gitu. Jadi kalau kita mau beli informasi, kita akan sehat. Otak kita akan sehat. Jadi itu yang definisi ibunya menjadi sangat boros karena anaknya mencari sumber otoritatif. Sumber yang dikerjakan dengan referensi yang jelas. Oke, ini kayaknya kabar baik buat Kobam dong artinya. Artinya produk-produk yang Kobam buat sekarang ketemu dengan audiens yang sebelum-sebelumnya mungkin belum muncul atau belum cukup. Ya mungkin persoalan besarnya ceruknya ya. Seberapa besar sebenarnya Komunitas. generasi ini, kelompok masyarakat ini itu yang kita nggak tahu. Oke, keras kepala, kebodohan dalam tanda petik yang membuat 25 tahun ini jalan dan kemudian ketemu audiensnya. Kalau Mbak Yuli, apa yang membuat tekun di keresahan ini? Kan nggak selalu semua rak buku itu juga rame. Tadi kan menyebutkan yang paling rame di di taman literasi. Iya. Sebenarnya kita sadar sih kalau misalnya namanya rak buku nggak pakai aturan-aturan tertentu, minjemnya pasti di balik itu ada resiko, ya kan? Resiko gede, ada yang bukan ngambil, kan kita punya moto sumbang semampunya, ambil seperlunya, I see. bukan ambil seluruhnya. Iya dah. Sumbang semampunya, ambil seperlunya. Ambil seperlunya. Dalam hal ini sebenarnya intinya dari moto itu berbagilah gitu. Ketika kamu udah punya buku yang kamu baca, ya berikan ke yang lain yang belum baca. Kamu ambil buku yang belum kamu baca di rak book hive itu, di mana teman-teman pasti udah baca dan naruh di situ. Jadi sebenarnya pengen semangatnya adalah memantik antusiasme baca gitu ya. Jadi di mana di situ yang mungkin tadi sudah disebut Kang Maman sama Mas JJ itu Bang JJ itu adalah daya baca ya kan. Daya bacanya itu kan harus terus-menerus ada api gitu. Ada api itu kalau semangat gotong royongnya udah muncul, itu mereka tuh seru gitu. Nah, berjalannya Book Hive setahun pertama itu kita sebenarnya masih kayak konsentrasinya ke rak-rak gitu lah ya. Rak-rak statis. Jadi kita mau bikin di sini, ada di situ gitu, di lokasi ini. Cuman kalau misalnya rak itu berdiri sendirian tanpa adanya interaksi, aktivitas, kegiatan yang menemani itu, yang berjalan bareng-bareng, itu kayaknya kan bosen lah ya. Maksudnya kayak gak ada pergerakan, gak ada nyawa gitu. Walaupun yang membuat ramai itu ya readers, ya pembaca-pembaca itu gitu. Ya udah, ketika setahun berjalan agak lebih gitu, kayaknya kita perlu deh mengaktifasi komunitas. Tantangan pertama, karena yang netizen militannya Book Hive itu di IG lumayan sih. Jadi mereka tuh seperti kayak milik gitu. Saya termasuk militannya Taman Christina Marta. Keren. Bulan sekali minimal saya bawa. Pun Asik. saya tidak pernah berhasil masuk ke ruang AC karena selalu penuh kan. Iya, itu ruang bacanya. Tidak, cucu saya dari luar sudah bisa melihat betapa asyiknya orang-orang di dalam membaca buku. Iya. Jadi aja tertanam dari sekarang soal asyiknya membaca buku. Benar. Lepasin aja. Dan Betul. itu taman yang asyik. Betul. Jadi baca buku itu mesti asik gitu. Mesti asik, mesti gampang, mesti anytime, kapanpun kamu bisa akses buku gitu. Semangatnya padahal sederhana banget kan. Cuma ya kita sadar kalau misalnya di balik itu ada orang-orang mungkin yang akhirnya oknum. Akhirnya tidak menjaga rak buku publik itu karena mungkin nggak merasa bertanggung jawab. Cuman kita sambil edukasi, menyadari mereka bahwa ini benar-benar milik bersama. Kamu harus jaga, jangan dicoret-coret, jangan itu gagang-gagangnya juga ada yang lepas dan sebagainya. Ya udah, kan banyak juga sih netizen bilang begini, aduh itu laporan loh ke kita loh. Para sosial netizen. Iya, jadi memang kita ada yang rutin maintenance, cuman kebanyakan dari kita itu kejadian-kejadian di rak Book Hive itu dari masyarakat, Mas. Gitu, dan kita wow banget, gila ya, itu peduli. Vendor yang menjaga taman-taman baca rak-rak buku itu ya. Iya, jadi mereka ada yang rutin bahkan memperlihatkan misalnya, di sini stempelnya nggak ada gitu, di sini bukunya berantakan, mereka rapihin. Sesederhana itu, dan itu mereka membuat mereka antusias gitu.
Oke. antusias terhadap buku. Antusiasme itu kan nggak selalu ada di semua tempat ya. Nah untuk yang kayaknya anyep Anyep. apa? Anyep tuh nggak ada Be aja, be aja. Gimana ya? Enggak, ini mau dilanjutin apa enggak? Iya, iya. Menghadapi itu gimana? Kayaknya mesti ada Bang Zeze sama Kang Maman di situ. Rame. Jadi ngobrol sejarah yang berapi-api gitu kan. Iya, jadi makanya kita sadar kayaknya kalau rak buku itu sendiri harus ada aktivitas. Jadi pada saat Desember kemarin kita nyoba nih kolaborasi. Sebenarnya kita juga menitik beratkan kepada collab, Mas, kolaborasi. Ini kan zaman sekarang kita nggak bisa berdiri sendiri, berjalannya sebuah jenama gitu ya, apalagi jenama lokal gitu, kita saling hand in hand kayak gitu. Ya udah kita bikin nih, coba kolaborasi dengan Jakarta Good Guide. Jadi kita pengen bikin tuh, ini kayaknya mesti nanti ikut deh, karena kita pada waktu itu di Kota Tua pengennya ya semua netizennya masyarakat tuh tahu sejarah-sejarah kota, walaupun banyak lah ya yang sudah mengetahui itu dari buku kayak dari mana gitu. Ya jadi kita bikin kegiatan tuh jalan-jalan yang ngatur JGG, Book Hive, jadi kolaborasi dengan acara Ki Jamu. Ada di situ tuh. Jadi kita endingnya di situ. Gitu. Tanpa mereka kita juga nggak bisa apa-apa. Maksudnya kita saling membutuhkan. Mereka juga membutuhkan satu kumpulan gitu ya, komunitas kan. Seperti itu. Jadi kita mengutamakan kolaborasi sih, Mas. Nah, kalau sama itu menjadi lebih membuat perjalanan lebih menyenangkan juga. Lebih menyenangkan, lebih excited, lebih berenergi sebenarnya. Kan energi kita kadang-kadang juga lemes ya kan. Ya, kalau misalnya tahu-tahu buku ada yang hilang kemarin di tahun lalu tuh di Taman Literasi yang tadinya mungkin 3 ambalan itu penuh, Mas. Tahu-tahu pas kita lagi checking ke situ gitu ya, jalan-jalan, loh, kok ini hilang semua. Sempat viral kayak gitu-gitu kan. Ini kita nggak bisa deteksi juga sih siapa. Cuman itu bagian dari resiko kita juga gitu, bingung juga. Dan sudah dibayangkan kan. Tapi buku apa yang paling banyak hilang? Nih tips buat penulis nih. Kita akan nulis buku apa nanti? Yang banyak hilang, nah itu nggak kedeteksi juga. Cuman memang yang banyak Masakan, bukan buku agama. Udah pasti sih novel ya, novel. Fiksi fakt selalu hilang. Iya, Karena nggak cukup waktu ditamatkan di tempat. benar banget. Tapi saya selalu mengatakan terima kasih kalau hilang. Karena banyak perpustakaan di daerah, apalagi perpustakaannya sekolah dan pemerintah, bukunya nggak boleh hilang. Dan karena itu dianggap aset, kalau hilang harus dilaporkan. Tapi justru karena nggak hilang itu nggak disentuh, bahkan masih banyak yang dalam plastik. Aduh. Bahkan jadi buku pantat, cuma didudukin gitu. Pilih mana, hilang atau jadi Betul banget. Hilang. Dan pilih buku lecek, ya nggak? Ya, Itu dibaca dong. setuju. Daripada mulus-mulus gitu kan? Ya, Iya. hal-hal yang didapati mungkin resikonya sudah diprediksi sebelumnya, tapi justru itu kan menumbuhkan keyakinan bahwa banyak nih minat baca. Betul, Kita betul. Kekurangan buku. Betul banget, misalnya. betul banget. Berapa yang hilang gitu kan. Dan kepedulian itu sangat tinggi ternyata ya di masyarakat kita, begitu ada kita umumin itu hilang, jeder mereka berbondong-bondong ngasih Langsung ngasih kan? Iya. Wah, bener Itu yang benar. itu terharu banget. Itu yang menguatkan. Bener. Kita nggak nyangka gitu, wah gila, belum sehari loh, bahkan belum 2 hari. Respon dengan Iya, aduh, ya kasihan ya, aduh buku kita kemarin tuh baru naruh situ, jadi kayak ada romantisme gitu ya kan. Jadi yang mereka tinggal di buku itu bukan buku fisik aja, tapi kenangan dia ketika memproses si buku itu, ketika baca, ketika mungkin dia dapetnya tuh di umur berapa, di tahun berapa, Oke. itu. Iya. Dan itu akhirnya berpindah tangan kan Mm-mm. ke teman-teman lain. Itu kayaknya apa ya? Itu biarkan juga sih kalau kita sudah mendapatkan sebuah insight dari sebuah buku, lalu buku dipassing ke orang lain dan orang lain mendapatkan lagi dan dipassing lagi, itu kan kayak Tukar energi. menyalurkan. Nah, Kang Mamat saya tanya, kan beberapa kali kesempatan ketemulah hal yang sifatnya subjektif, menumbuhkan, tadi membuat kita juga terharu dan Kang Mamat sendiri berkaca-kaca. Tapi dalam banyak kesempatan juga menemukan hal-hal yang nggak sesuai dengan harapan Kang Maman sendiri untuk kampanye literasi ini, menghadapi itu dan membuat energinya tetap terjaga itu apa Kang? Iya, sabarnya harus panjang. Saya pernah di Pangkajene Kepulauan, udah jauh-jauh loh ke Pangkep. Pangkep ya. Bayangin di alun-alun dari duhur sampai maghrib Oke. taruh 4 jam. buku. Yang datang membaca cuma seorang batita yang menarik bapaknya untuk minta didongengkan buku di situ. Satu dari duhur ke maghrib. I see.
Dan itu ternyata kata teman-teman yang di sana ini hampir tiap hari seperti ini. Sementara di alun-alun itu orang berkeliaran penuh dan macam-macam gitu loh. Yang ke buku cuma satu. Yang baca Dari buku dulu satu. sampai maghrib. Tapi yang bikin saya bahagia, saya diundang ke Pahua, sekolah Taiwan yang di BSD. BSD. Mm-mm. Saya dengan bangga mengatakan saya membaca buku, membeli buku 10 per bulan, 3 hari 1 tamat gitu kan ya. Lalu saya nanya, ada yang seperti saya? Sekian anak SMP angkat tangan dan satu saya nanya, berapa kamu baca buku sebulan? 60. 60 buku. Di Papua. Satu itu terbayar langsung oleh satu orang yang 60. Iya Pak, sampai bapaknya merasa kehabisan uang jajan. Sama kayak. Sama seperti yang dialamin. Sekarang udah SMA belum? Ya ada saya yang tadi nih. Udah SMA. Itu yang bikin saya semangat. Itu tadi saya baru naik nih dari Kompas Rapat. Ketika ada ide, ayo Kang kita bikin apa ya untuk harian Kompas. Saya bikin ide yang sangat kampungan. Bukan, sangat kolonial, nggak milenial. Siapa yang masih ingat majalah dinding? Saya masih ingat. Masih ingat kan? Ya. Ketahuan umur. Itu kan produk lama kan? Saya bilang yuk harian Kompas bikin yuk lomba mading. Dari tidak terlalu pede, tiba-tiba tadi evaluasinya pesertanya sudah 570 orang. 570 peserta dari beragam sekolah di seluruh Indonesia. Dan mulai September Oktober sejumlah sponsor mau mendukung acara tersebut misalnya. Oke. Sesuatu yang mungkin barang lama, orang lihat barang kuno, tapi begitu lihat hasil-hasilnya, belum pernah lihat kan majalah ini dalam bentuk diorama, dalam bentuk audiovisual yang sangat luar biasa dahsyatnya. Ada kerinduan itu dan dari sana pertanyaan yang mengatakan emangnya ada ya harian Kompas? Awalnya ada loh yang masih sudah mengira nggak ada koran. Begitu ada lomba majalah dinding kan berarti juga harus menggunting-gunting harian Kompas dan sekarang mereka kenal itu. Link-link berita mereka ambil dari situ. Mereka jadi agregator yang cerdas di lomba mading ini. Dan buat saya itu kita bikin generasi baru untuk ada loh, masih ada loh koran. Masih ada loh harian Kompas dan yuk kembangin bareng-bareng. Sehingga tadi rapatnya adalah Kang Maman tahun depan lanjutin ya. Rezeki kan buat saya. Kalau lihat dari kasusnya, ini kan kayak siklis ya, J ya. Tadi kan mading itu kan generasi era kita lah ya dulu ketika informasi. Kita kayaknya Mbak Yuli baru lahir tahun 89-an ya. Ini menghibur apa? Bagaimana? Biasanya perempuan suka dipuji lebih muda kan? Enggak, arti kayak ada siklus yang berulang ya. Tadi kan generasi yang tiba-tiba sekarang SMP ya atau SMA kelas 1 membaca buku sesuatu yang sangat dasar gitu ya. Jadi menggugat semua hal yang di era aku kayaknya takut tuh menggugat sesuatu yang sudah dikatakan A oleh si penguasa atau otoritas apapun. Tapi sekarang anak-anak dengan sangat berani. Begitu juga kembali ke mading tadi kan. Itu kan zamannya tahun 90-an. Sekarang hidup lagi 80-an. 80-an, Mbak. Karena saya lahir 65. Mas. Oke, kelihatan sih. Gimana J nanggapin tuh J? Apakah emang ada siklus untuk hal-hal yang terkait dengan literasi itu? Sebenarnya bukan siklus sih menurut saya. Saya orang yang nggak percaya Siklikal ya. trauma iringan itu loh. Oke, ya. Akan hidup seperti roda, bullshit Nggak. gitu ya gitu. Saya lebih percaya bahwa setiap masa tuh ada minoritas kreatifnya Ada minoritas kreatifnya. dan Oke. tidak bakal besar jumlahnya dan mereka inilah harapan sebenarnya. Makanya Kobang tuh nggak pernah peduli gitu. Gede atau enggak gitu. Bukunya misal dari cetak 2000 hanya laku 800 misalnya. Oke. Karena kita percaya mungkin yang memilih itu adalah minoritas kreatif itu. Karena mereka lah ini yang menurut saya seperti para pendiri bangsa kita yang akan meng-create nation gitu. Akan meng-create masa depan bangsa gitu. Ya seperti mereka dulu juga meng-create Indonesia dengan bacaan yang serius. Hampir semua kan punya cerita dengan buku kan. Persis. Seperti kata Siapa yang mempengaruhi pemikir mana misalnya harus ikat pinggangnya lebih kuat lagi. kuat dan harus berjam-jam di dalam perpustakaan gitu ya agar tidak keluar ongkos banyak beli buku, karena kalau dia keluar ongkos lebih banyak buat buku ikat pinggangnya bisa kayak foto model, pinggangnya cuma 3 cm kan. Atau Hatta ya. Ya, Yang rela di penjara asal bersama buku dan misalnya. apal dia beli buku di mana, harganya berapa begitu. Jadi Ya. dan waktu Soekarno cariin bini, maukah kamu menikah dengan teman saya yang udah punya istri, kaget kan. Istri, sudah punya istri, iya, istri pertama buku, kamu akan jadi istri kedua kayak gitu. Jadi buat saya itu minoritas kreatif itu selalu ada, dan saya melihat anak-anak perkembangan membaca Kobam, demografinya yang Menjadi mengarah ke muda. lebih muda, menurut saya itu juga gambaran bahwa minoritas kreatif Itu kita akan itu ada ya setiap arahnya zaman. menurut saya menarik menjadi seperti para pendiri bangsa kita. Mereka rata-rata usianya masih sangat Muda. belia begitu ya. Belia, Orang bahkan. seperti Semaun mendirikan partai
buruh di usia 14 tahun, coba bayangin, gila itu kan gitu. Orang seperti Tuan Malcolm jadi anggota Komintern di usia 28 tahun itu kan gila menurut saya gitu. Dan banyak lagi kalau mau kita sebut. Jadi saya menganggapnya bukan siklus itu, tapi Minoritas kreatif yang selalu akan ada setiap zaman. di setiap zaman, dan Yang dia menjadi penyelamat justru dari keresahan kita. Kita punya harapan gak sih di tengah situasi keadaan di mana kita ngerasa nggak ada harapan lagi karena nggak ada generasi yang sanggup memikirkan pikiran-pikiran besar. Saya nggak percaya itu. Ternyata ada ya minoritas. Ya, yes. Ini yang menarik. Minoritas kreatif kalau 10% aja di Indonesia dari jumlah penduduk berarti berapa? 27 juta. Ya. Mereka rata-rata baca 3 buku, kita kaitkan itu berarti 81 juta. Oke. Kita akan lebih hidup dunia bukunya dibanding negara paling literat di muka bumi yang bernama Finlandia. Ya. Finlandia berapa jumlah penduduknya? Nah, Sampai 10 juta kan, 6 juta. Mereka baca buku rata-rata 10, 20, 30. ya deh 60. Kalah tetap dengan kita. Asal kita merawat minoritas kreatif yang jumlahnya 27 juta ini. Ya, ya. Ini yang harus kita jaga betul. Ya, Jadi nggak usah ya kita dengan ya. jumlah yang sangat besar. Tadi saya menggarisbawahi satu hal yang nggak disebut oleh JJ soal apa yang membuat dia mau merawat sedemikian panjang. Selain tadi soal keras kepala, lalu kebodohan tadi, satu iman yang tinggi, iman yang kuat. Siapa yang punya keyakinan bahwa misalnya nyetak buku 2000 laku 700 tapi masih yakin dengan 700 ini, dialah yang akan menjadi minoritas kreatif dan negara ini. Wah, jadi kan kalau Dan gilanya dia, buku yang nggak laku itu bukan buku yang jelek kan. Buku yang bagus dia bagi-bagikan ke taman baca. Saya nggak berdoa supaya nggak laku supaya dikirim ke saya nggak berdoa itu. Tapi saya melihat ketika dia tidak laku pun dia bermanfaat. iya kan terus di Buku itu share. ketika tidak laku saja dia masih punya manfaat. Itu yang kita jaga, itu yang kita harapkan. Jangan mati dong toko buku. Karena itu ujung tombaknya. Jangan mati dong penerbit. Dan kalau satu penerbit mati itu Wah, bisa derita buat efeknya. semuanya karena ekosistem kan. Iya. Bayangkan kalau cuma ada 1 atau 2 penerbit, harga kertas akan sangat mahal. Karena ditanggung hanya oleh 2. Ya. Kalau ada 10, 20, 30 penerbit, harga kertas bisa lebih rendah gitu kan. Di samping negara harus hadir Persis. dalam Yang soal pajak dan dalam soal bajak. pajak dan pajak. Kami ini terjepit dalam 2 itu, pajak dan bajak. Pajak bukunya nggak turun-turun, bajaknya nggak dibiarkan kurang. gitu aja. Saya sering diminta untuk menandatangani buku-buku saya. Pasti tuh 10, 3, 4 dari 10 itu adalah buku bajakan yang saya harus tanda tangani. Tadinya sih saya mau marah, cuman sudah kasihan lihat orang antri kan. Cuman saya bilang saya tanda tangani, tapi saya kasih tahu ya ini buku bajakan. Iya om, saya juga tahu, tapi kiriman bulanan orang tua saya nggak cukup untuk beli buku asli misalnya. Itu sisi pajak yang harus didorong tuh. Sisi negara harus hadir. Menjadi lebih Iya. affordable buat. Ya, ini menarik sebenarnya Kang Maman. Ini kasus Kobam sendiri ya. Ini kasus bajak ya kan. Itu ada satu akun pembajak buku, akun Terbuka. marketplace. I see. Dia bisa menjual 1 tahun 800 eksemplar buku Mustika Rasa. Yang Kobam aja nggak bisa. 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 Dan kita kita protes ke Pemilik akun itu. marketplace-nya itu. Oh, marketplace. Ya, marketplace menjawab kami hanya bisa menghimbau. Padahal sudah ada komplain si pemilik hak. Iya. Jadi buat marketplace semua kan Dikasih ruang meskipun dia ruang. jahat. Ya meskipun itu bajakan. Oh, Ini kacau. menurut Marketplace-nya apa? Nanti gue Hampir semua marketplace aku kan saya. semua. Iya. Oke. Ada akun bajakan dan itu ramai sekali. Menurut saya pembajak ini kan industri kreatif ya buku ya. Iya. Tapi yang saya sedih kata Kang Maman itu tadi. Pak Sandi Uno itu ngobrol dengan pengusaha emping melinjo, dia ngobrol. Oke. UMKM emping melinjo dia ngobrol. Dengan pedagang cilok berjas dan berdasi Dia bikin ngobrol. konten barang. Tapi nggak mau ngobrol dengan industri perbukuan. Nah itu industri kreatif. Satu aja lah mas. Lihat daftar pekerjaan yang boleh ditulis di KTP. Oke. Ketemu nggak kata penulis? Nggak ada. Nggak ada, yang ada paranormal. Yes. Daftar pekerjaan yang boleh ditulis di KTP paranormal masuk. Penulis tidak, tapi dibangga-banggakan sebagai bagian dari industri kreatif. Itu aja. Negara pun belum hadir di soal status kami sebagai penulis. Ya, artinya penghargaan atas profesi yang Ya. sebenarnya punya pengaruh Itu yang besar. paling menyedihkan soal negara lagi ya, soal kertas ya. Indonesia kan hutannya paling banyak habis. Ya. Bahkan dari 5 konglomerat Indonesia yang paling kaya, Itu salah industrinya adalah satunya adalah pengusaha bubur kertas.
hutan di Lintong di Sumatera Utara, tempat gerilya keluarga Situmorang dengan Sidamaraja tuh habis gundul hutan di Lintong. Untuk ditanami eukaliptus, bahan dasar bubur kertas. Tapi ironinya Indonesia tuh nggak memproduksi kertas baca. Kita impor. Kertas baca kita impor. Jadi semua kertas yang kita nikmati Untuk buku bacaan yang sehat ya. Dalam artian sehat untuk mata, ringan, yang membunuh budaya bahwa baca itu berat ya, bikin ngantuk. Ya iyalah orang kadang pakai HVS. Pemerintah perintah cetaknya buku proyek mereka pakai paper, kertas yang berkilat. membuat mata lelah. Iya, mata lelah dan tangannya berat, ya ngantuk lah pasti kan gitu. Nah jadi buat saya itu ironi ya. Jadi hutannya habis, Tapi produknya tidak tidak dibawa ke memproduksi sini. kertas baca, kita harus impor itu. Jadi keleleran sebenarnya industri penerbitan itu. Oke. Ya nasibnya itu kayak anak kualon istilah orang Betawi. Anak walon tahu nggak? Anak tiri. Anak tiri. Saya taunya mbok walon, ini anak walon dipakai. Ini topik yang menarik sih. Nanti mungkin di sisi lain kita bahas soal peran negara, hadirnya negara di antara pajak dan bajak tadi. Mbak Yuli mau komentar? Iya, dari tadi itu kepingin ngomong gini. Cuma nyalaknya kayaknya susah nih. Bersemangat berapi-api. Soal bajak membajak, kita juga pernah nemuin di rak buku Bukhaif itu fotokopian. Bahkan ada yang terang-terangan datang minta minjem buku Bukhaif tapi untuk difotokopi. Ditaruh lagi. Jelas-jelas kita larang lah kayak gitu-gitu gitu ya. Cuman kan akhirnya mereka si oknum ini gigih. Besok datang lagi. Udah dibilang kayak gitu masih ya. Intinya mereka nggak mau effort deh. Padahal kita juga udah sediakan buku-buku yang free gitu, yang gratis. Kenapa juga mesti difotokopi? Oke, mungkin ada alasan tertentu gitu ya. Dari tadi kita bicara soal baca pembaca, kita bicara soal buku. Oke. Mungkin nggak? Emang kita kekurangan penulis nggak sih? Kalau menurut saya sih kurang penulis. Jadi maksudnya buku-buku yang kita produksi akhirnya dari hilir ke dari hulu ke hilir. Tadi Mas JJ juga bilang bahwa cyclingnya pembaca gitu ya. Tadi minoritas kreatifnya. Kenapa juga mereka itu mungkin tak punya wadah atau tidak berani. Tadi kan ada kekosongan tuh bahwa sejarah yang dulu itu dipahami oleh generasi-generasi yang pada waktu itu. Yang sekarang mungkin ada kekosongan juga, tapi mereka tidak menuliskannya atau ada mengklarifikasi atau mengkonfirmasi atau menginput pengetahuan baru gitu dalam bentuk tulisan kan. Di mana-mana orang kan kalau untuk memproduce buku udah pasti menulis gitu. Nah yang menulis ini saya kira sih agak kurang gitu. Jadi penulis ya, penulis yang produktif karena kan name it aja deh di kita penulis-penulis produktif siapa? Maman Suherman. 40 buku. 40 buku. Udah nambah-nambah lagi belum? Ada 3 lagi bersama. Iya kan? Kalau lihat BPS malah 0 penulis. Gak ada statusnya. Gak ada statusnya ya. Dan tadi kan baru ke Mas Maman bilang penulis baru diakui kan? Belum ada ikatnya. Di kolom kata ada. Iya, tapi kemarin di Tapi wartawan ada. Wartawan Ada. Gue wartawan. Nah itu dia. Jadi kayak bukan sebuah pilihan profesi gitu. Nah ini kan sebenarnya salah satu siklus ya. Rantainya itu ada yang tidak disupport gitu. Karena tidak disupport, jadi Gen Zillennial ini juga pilih nulis itu buat hobi doang, buat curhat-curhatan di diary atau nulis-nulis caption di sosmed. Udah. Tapi padahal ya di sosmed aja tuh ya caption kalau dikumpulin bisa jadi buku. Nah, itu aja pada males gitu ya. Maksudnya ya mungkin harus ada yang men-trigger kayak gitu. Menulis lah gitu. Kalau coba bayangkan aja deh dari 10 orang, 7 orang nulis gitu. Buku makin beragam dan akan habis-habis gitu ya. Kan akan terus dinikmatin dan orang nulis lagi, baca, mengunduh lagi pengetahuan gitu kan. Nah, minat menjadi penulis itu akan tumbuh gak kalau penghargaan dari negara aja minim ya? Kehadiran negara sangat hampir gak ada ya. Bahkan membiarkan kejahatan yang tadi JJ sebut. Mustika Rasa dijual setahun 800 eksemplar yang gak mungkin dijual oleh Kobam di situs resminya. Kehebatan Bung Karno mengumpulkan resep-resep tradisional Indonesia dan semua anggota Dharma Wanita harus nulis resep. Dan itu luar biasa tuh. Bhinneka Tunggal Rasa itu ada di buku itu kan.
Harus ada orang secerdas-cerdas dia melihat peluang itu. Mungkin sedikit, tapi tadi saya kebetulan datang ke penerbit saya di Grasindo misalnya. Kayaknya tanda tangan buku kayaknya. Ada baru nih. Ada 3 buku baru terbit. Kita tanyain soal deadline. Saya nanya berapa sih penulis yang tergabung di Grasindo? Kira-kira ada 100-an. Baru satu penerbit. Sebenarnya cukup gede. Walaupun misalnya judul buku yang terbit per tahun 40-50. Oke. 36, 40, 50. Sebulan Ada 1-2. ada peluang itu misalnya. Tapi lagi-lagi saya bilang sejauh mana kita mengapresiasi itu. Sejauh mana kita mengapresiasi penulis. Karena kalau disuruh menulis nih butuh kesabaran yang luar biasa. Persis. Royalti kami cuma 10-12% kan. Ya, ngalamin saya Kang Maman. Ngalamin kan. Itu saja sudah bisa bikin saya bahagia. Masih ada orang yang mau menerbitkan buku di kondisi ini luar biasa. Tapi influencer yang ada di Instagram satu kali posting 60 juta pilih mana? 2 minggu di take down tulisan itu karena sponsor misalnya. Dia nanya, ngapain nulis buku nunggu 10% dibayarnya 6 bulan kemudian? Mending jadi influencer. YouTuber dan influencer kayak gitu misalnya. Nah, bagaimana kita kemudian membalikkan kondisi ini atau kita mengawinkan multi platform Instagram, Facebook, buku audio, Dan buku tulis dan lain sebagainya. Kemampuan kolaborasi yang disebutkan Pak Yuli tadi itu juga menjadi penting dan harus dipikirkan betul bahwa industri kreatif ini bisa hidup kalau kita bisa berkolaborasi bareng-bareng nih. Dan nanti hasilnya bisa di mana-mana. Saya kasih contoh pribadi saya aja. Oke. Nulis buku, bukan nulis. Bikin hidup Indonesia Lawak Club. Indonesia Lawak Club. Ya, Udah dapat honor kan di situ Ya. kan? Tampil dapat honor. persis. Notulen saya kumpulkan jadi Jadi buku, buku. dapat honor. Disuruh bikin puisi di televisi, ambil dari situ dapat Dapat honor. honor lagi. Quotes yang saya munculkan di acara-acara tertentu dapat honor lagi. Gimana saya nggak kaya gitu kan? Dan penulis masih bisa kaya gitu kan? Nggak cuma ingin menyemangati orang bahwa bener nasihat bapak gue, kalau lu sudah ikro, lu nggak akan lapar. Dan ini terbukti dalam Saya kasih contoh pribadi saya aja bahwa saya bisa hidup tuh dari puluhan tahun dari tahun 86 menjadi wartawan di Gramedia sampai 2004 sampai 12 di Biro Iklan dan Rumah Produksi dari karya tulis juga kan. Lalu kemudian di Kompas TV ada Mata Hati jadi buku juga. Oke. Kemampuan Dan untuk main di situ dan PR terbesar buat penulis hari ini, selesai menulis bukan berarti tugas selesai. Oke. Ada effort yang harus luar biasa lagi mempromosikan bukunya, mau berkeliling, mau menghubungi komunitas-komunitas baca. Dan itu bisa jalan misalnya. Sehingga saya kaget ketika novel Ray dan Perempuan dalam hitungan 1 tahun cetak ulang 11 kali misalnya. Wow. Nggak ada move yang luar biasa. Penerbit saya nanya, Kok bisa? bikin gerakan apa kok bisa? Hanya karena ucapan-ucapan saya di berbagai acara dijadiin TikTok, dijadiin Reels oleh orang, lalu orang kemudian mencari buku aslinya misalnya. Oke. Kemampuan menciptakan platform yang multi platform inilah yang seharusnya mulai dipikirkan oleh teman-teman Penulis. penulis. Dan itu industri kreatif menurut saya ya. Dengan mengabaikan dulu kehadiran pemerintah. Artinya penulis sendiri tidak bisa melakukan atau tidak hanya berdiri sebagai penulis ya. Dia juga sekaligus aktif di tempat-tempat di mana dia bisa menjumpai pembacanya. Ya, kata Mbak Yuli tadi, buku itu bukan benda mati, dia harus dihidupkan, bikin activation, bikin off air di mana-mana, bikin kegiatan. Ruang-ruang buku kita jadiin tempat untuk diskusi seperti hari ini misalnya. Oke. Kadang-kadang gini, buku cuma 10% kan? Ya. Katakanlah harga buku saya 90.000, saya cuma dapat 9.000. Tapi kalau saya jadi pembicara itu kan bisa berpuluh kali lipat. Iya ya, J. Jujur buka-bukaan di soal angka kan? Iya Itu betul. Ya. saya bayar pajak cukup besar loh tahun ini. Jadi saya nggak takut dengan angka. Jadi otoritas sebagai penulis nggak hanya berhenti sebagai penulis, Iya. jadi otoritatif di menjadi pembicara atau memandu acara. Ketika buku di audiovisual kan, ketika buku di audiokan, ketika buku puisi saya dimunculkan. Contoh yang sederhana, ketika Indonesia ingin bikin rumah sakit Indonesia di Gaza. Saya ditelepon dari satu stasiun TV, Kang bikin 3 puisi tentang Gaza. Akan dibacakan oleh Ibu Menlu, akan dibacakan oleh Christine Hakim dan Olga Lydia. Saya bikin saja buku itu. Malam itu terkumpul 5 miliar tuh untuk bangun rumah sakit di Gaza. Zonasi itu ya. Iya, Oke. dari mungkin buat saya kecil, tapi impact itu kan yang kita harapkan dengan. Ya. Dan buat saya kalau sudah sampai punya impact, disitulah sebenarnya dunia literasi. Bahwa dunia literasi itu idealismenya cuma satu. Bagaimana merawat dan membangun peradaban dengan budi pekerti, dengan pengetahuan, toleransi dan kesetaraan. Itu Dan ini, impact-nya. iya, dan ini PR yang luar biasa panjang dan kita nggak boleh berhenti. Ya. Dan itu yang bikin saya nggak mau berhenti. Ini tadi nyambung dengan JJ dia. Keras kepalanya kelihatan banget ya. Kalau lu J, tadi
Apa rasa yang muncul di hati lo ngelihat ada pembajakan yang demikian masif dan lo udah lapor tapi juga nggak direspon? Ya pertama sebenarnya juga problem buat orang Indonesia, mereka nggak ngerti buku. Oke. Jadi mereka nggak, di kepala mereka tuh nggak ada definisi buku bajakan dan buku ori gitu. Nggak ada. Penghargaan atas itu nggak Ya jadi yang mereka tahu buku itu ya bisa dibaca. bisa dibajak? Ya selama itu teks dan bisa dibaca maka itu buku, nggak ada kriteria bajakan atau ori. Jadi waktu Kang Maman ngomong ada yang berbaris dan di dalam barisan itu ada yang buku Ya, bajakan. 3 dari Ya, 10 tadi. saya juga ngalami. Ada orang minta tanda tangan, bukunya buku Setelah pop-up, pegang gitu. bukan megang. Itu langsung kelihatan itu buku bajakan. Harga 100 dia belinya 25.000 gimana? Oh iya. Bentuknya kebayang kan? Ya, jadi buat saya nih masyarakat Indonesia juga nggak ada itu Kesadaran soal copyright. kesadaran soal buku yang bajakan dan bukan bajakan, dan kita kalau mau industri perbukuan kita, penulis kita mau tetap hidup, punya ruang begitu ya. Ya kita harus berpihak pada memerangi pembajakan gitu. Itu nggak ada menurut saya itu. Oke. Jadi buat mereka, yang mereka tahu adalah bagaimana bisa mengakses buku itu dan membaca. Itu aja. Bahkan saya punya pengalaman, ada dikirimi email nih, konyol sekali. Dikirimi email dari satu institusi besar, institusi ini menerima dana dari Dirjen Kebudayaan, membuat satu platform digital raksasa di online, dan dia bilang sudah 3 tahun ini kami menggunakan buku-buku Kobam, terutama yang tentang perempuan, sejarah gerakan perempuan Indonesia, Ibu Kora, kemudian Nyai dan Pergundikan, kemudian Julius Suryakusuma, State Ibuism, dan dia dengan enaknya bilang, ini buku yang sangat luar biasa untuk menuntun kami memahami apa itu sejarah Indonesia dalam perspektif keperempuanan. Dan ini penting sekali setelah 3 tahun kami rasa agar menjadi domain publik. Jadi bisakah ini kami stand dan kami posting di platform digital kami? Itu saya tuh Konyol. ya itu kan gila gitu. Gila itu sih. Gila. Saya bilang, Mbak, saya tuh beli right satu. Kedua, saya tekan kontrak sama Julia, sama Regi Bay. Udah, saya juga punya penerjemah, saya gimana ngomong dia punya right. Dan dia tinggal bilang, bisa nggak gue menggandakan ini secara cuma gitu. Itu sampai kayak gitu. Terus lu memberi kuliah dia 3 SKS kan? Enggak. Itu Sultan Syahrir kalau ngadepin yang kayak begitu dia hanya bilang bangsaku, bangsa. Kesabarannya ternyata teruji juga nih Kang Maman. Tadi kan selain tadi keras kepala, kebodohan tadi, lalu iman yang kuat sama kesabaran luar biasa. Saya bisa bicara sama kambing. Dia super sabar. Super sabar. Tapi jangan ajak dia bicara di Jakarta Selatan. Karena Jakarta Selatan itu kan bahasanya kan campur-campur antara Indonesia dan Inggris kan. Sehingga ketika Julio Iglesias datang ke Indonesia kan huruf J dipanggil Julio Iglesias, kan nggak mungkin gak manggil dia di Jakarta Selatan Hehe Rizal kan. boleh nih. Nah posisi ini sekarang kita mau ngomongin soal gimana cara supaya upaya Kobam, upaya Book Hive dan literasinya Kang Maman ini bisa sustain. Ini udah 25 tahun, Mbak Yuli sekarang udah tahun keberapa? Kalau Book Hive sendiri 2 tahun. Oh, 2 tahun. Cuman kalau ini menyambung tadi Kang Maman, jadi saya nostalgia juga zaman dulu. Dari 2000-an awal itu kan saya menulis di majalah E+. E+. Yang Gaya Hidup. Karena saya backgroundnya arsitektur, ya tentunya ilmu saya lah yang saya share gitu ya. Waktu itu kontributor aja. Kemudian selama 6 tahun saya kontribut di majalah Astri. Di arsitektur. Di antara itu juga akhirnya bikin buku Indonesian Shopping Center, kemudian bikin buku Jakarta Furnishing Guide kayak gitu-gitu. Setelah lepas dari majalah Asri, kemudian akhirnya majalah-majalah kehidupan lain yang beredar, yang leading di Indonesia akhirnya minta juga kontribut gitu loh untuk tulisan-tulisan arsitektur pada masa itu gitu ya. Nah seperti tadi aktivasinya itu, jadi benar Iqra itu akhirnya pasti lo nggak kelaparan gitu kan, dari menulis akhirnya menduplikasi, bukan menduplikasi. Saya nih ya dulu ya pernah nih, jadi cerita nih, ketika mengkontribusi ke berbagai majalah ini saya pernah motret sendiri, jadi saya motret, saya nulis gitu kan.
Terus si foto-foto itu saya bagi-bagi. Foto yang ini buat majalah A, foto majalah ini buat B, ini gitu. Beda gitu karena mereka rebutan untuk eksklusivitas gitu. Pernah juga berantem gitu kan dari majalah A sama B gitu. Ya seperti itu. Jadi maksudnya karena saya berangkat dari penulis, akhirnya ya karena baca buku juga, ketika ada kebutuhan rak publik ini kan menggerakkan ini ya. Jadi memang itu udah dipupuk bertahun-tahun gitu. Nah anak-anak sekarang ini kan kayaknya sulit ya untuk seperti itu kecuali bekerja di sebuah media A, B, C gitu menjadi kontributor gitu ya. Iya, jadi untuk menulis sendiri itu hal yang entah kenapa ya kayak sulit gitu. Karena apalagi gadget juga ya menulis ini ya. Menulis jempol. Ada minoritas kreatif. Ada minoritas kreatif. Yang Ya, bisa penasaran mengubah. sih ya. Katanya kan perubahan akan terjadi jika sekumpulan orang kecil punya perasaan dan keinginan yang Nah, sama. Saya bayangin itu Mbak. Kok ikutin lah. Kalau komunitas kreatif ini dijaga ya, Oke. bayangin Henry Manampiring itu kan meledak dengan filosofi terasnya. Ya. Kompas mencetaknya 50 kali, sudah 50 kali cetak. Kalau kali 3.000 cuma berapa tuh? Gue matematika aja. 50 kali 3.000 cuma 150.000 kan? Itu udah dianggap meledak di Indonesia. Coba 27 juta kita rawat. 150.000 itu pun kecil kalau dibandingkan dengan apa yang didapatkan oleh penulis bukunya fiksi yang sangat luar biasa J.K. Rowling kan, J.K. Rowling ya. juta-jutaan oplahnya gitu loh, dan dia menjadi salah satu penulis terkaya di muka bumi ini misalnya. Di kita baru lihat 50 kali cetak udah Wow. yang mana piring 50 cuma 150.000, enggak 1% penduduk Indonesia. Tapi dikali berapa banyak yang dibajaknya? Itu persoalan berikutnya. Oke. Nah itu yang kita butuh bicara soal negara hadir gitu kan. Kalau enggak nasib kita akan seperti kaset, seperti CD, seperti VCD, seperti DVD yang dibiarkan untuk dibajak. Suatu saat akan hilang. Bersih. Akan hilang. Buku-buku saya yang sudah tidak diterbitkan penerbit masih dijual 25 ribu tuh. 15.000, 20.000, melihatnya aja dengan tenang. Bahkan penjualnya bilang, buku Kang Maman masih laku. Padahal terbitin lagi. Bajakan. Padahal dijualnya di mall-mall besar dan lain sebagainya. Penulisnya datang minta difoto, Kang pegang bukunya ya. Gue disuruh pegang buku bajakan juga. Kan luar biasa. Itu yang benar. Ini konyol nih kalau persis kayak pengalaman lo tadi tuh. Betul katanya. Ada instansi gede Dia banget. nggak bisa bedakan buku bajakan atau buku cetak. Pokoknya buku yang sesuatu yang bisa dibaca, buku dan halal. Peduli itu bajakan atau bukan. Nah ini tapi yang tak melegalkan pembajakan ya. Institusi itu. Nah ini tadi pertanyaanku belum terjawab. Apa yang membuat atau bayangan lo ya untuk upaya keras kepala lo, kebodohan lo, lalu semua kesabaran dan iman lo itu bisa akan berlanjut ke depan? Persoalan besar kan kebudayaan itu harus ngerawat pendukungnya. Kalau Kebudayaan harus merawat iya, pendukung. karena kalau pendukungnya nggak dirawat ya kebudayaan itu mati. Oke. Ya membaca itu kan kebudayaan, aktivitas budaya yang paling dasar. Nah persoalan besarnya adalah kita nggak pernah merayakan. Suksesnya kan banyak ya. Sukses Kang Maman, sukses. Kalau saya pergi ke Jogja hari ini, itu ada kebangkitan kedua. Penerbit-penerbit independen, toko buku, Gua ngalamin juga komunitas, diskusi itu luar biasa. Dulu kita nggak pernah merayakan sehingga kita kehilangan bentang, kehilangan Gagas, kehilangan gagas, banyak kehilangan kita. Insist. Ya 3 orangnya aja ada Buldan, Selanang, Selonong bikin ensiklopedia doang kerjanya gitu. Tapi menurut saya hari ini ada kebangkitan kedua. Mereka banyak menerjemahkan karya-karya yang menurut saya tuh diimpikan oleh Takdir Ali Sabana. Waktu Takdir bikin Universitas Nasional, oh gimana cara agar bisa menerjemahkan langsung dari Buku aslinya. penulis di bahasa aslinya, bahasa Indonesia. Dari Prancis ke Indonesia, dari bahasa Latin misalnya, Jerman kan langsung gitu. Itu semangatnya besar sekali tapi kacau. Oke. Tapi kan kita harus hargai semangat ini. Dan ini ada kayak kebangkitan kedua tadi ya. Kita nggak punya perayaan untuk aktivitas Budaya. literasi ini sebenarnya. Nggak ada suatu perayaan besar ya bahwa bangsa ini didirikan oleh orang-orang yang hidupnya itu punya cerita dengan buku gitu, dengan punya budaya literasi yang kuat sehingga gagasan nation ini adalah
gagasan yang sifatnya universal, karena dari mana asalnya itu karena bacaan mereka yang sangat tadi. kuat gitu. Kaki-kaki bangsa ini tuh bacaan gitu. Jadi kalau ini nggak dirawat, bangsa ini nggak ngerawat ya baca. Ya menurut saya bangsa ini durhaka gitu loh. Bangsa ini Ya bangsa yang durhaka gitu ya kan. Nah jadi buat saya yang terpenting adalah gimana cara membuat sebuah perayaan besar yang rutin. Oke, atas budaya membaca ini. Udah membaca ini banyak aktivitas literasi menurut saya. Kayak tapi kan nggak ada Perayaan bersama gitu ya. yang merayakan. Misalnya saya lihat banyak sekali buku diterbitkan margin kiri keren-keren. Tapi siapa yang merayakan? Oke. Nggak ada yang merayakan. Masa gua harus nulis resensi buku Kobam sendiri? Tapi aku kenapa nulis gitu? Harus ada pihak lain yang ikut merayakan. Ya, nggak ada perayaan. Artinya apa yang lo impikan atau hal yang membuat ini bisa berkelanjutan itu kan mengundang ajakan dan panggilan sebenarnya. Kita harus bersama-sama membuat inisiatif-inisiatif yang terserak di banyak tempat itu menjadi inisiatif bersama dan dirayakan. Karena tadi kan menyebut kebudayaan akan terus berjalan ketika ada yang merawat atau ada komunitas yang merawat itu. Dukungnya tetap ada. Tidak hanya tetap ada, berkembang juga Ya. pasti kan. Oke, ini sebuah premis yang menurut saya mengundang kita semua untuk lebih gigih lagi membuat perayaan-perayaan di tempat lain. Kalau Mbak Yuli sendiri melihat gimana cara membuat apa yang dilakukan oleh Book Hype dan juga komunitas yang lain. Kita banyak lihat tadi menyebut komunitas-komunitas kecil di Jogja. Di Jakarta juga banyak kan, taman baca, penerbit kecil, toko buku yang kayak ada bangkitan kedua nih. Iya, tadi perayaan-perayaan itu sebenarnya tanpa kita sadarin itu namanya perayaan gitu ya. Tadi kan disebut sama Mas JJ. Kita udah merayakan dalam bentuk yaitu kolaborasi. Kita bisa merayakan itu karena kita berkolaborasi. Jadi ketika kita membuka tangan, membuka pintu untuk yang lain-lain ikut senang gitu ya, ikut senang membaca, ikut senang berbagi, bergotong royong gitu dalam sebuah pengadaan buku gitu ya, untuk juga berbagi sama yang mungkin nggak bisa beli tapi juga mereka kepingin baca dan sebagainya gitu. Ya udah, akhirnya kita bikin aktivitas yang tadi saya ceritakan itu. Banyak pihak, dari penerbit, dari macam-macam Mas. Jadi kayak mungkin dari kafe sendiri gitu sebagai tempat nanti kita beraktivitas di situ. Lintas komunitas juga. Lintas komunitas. Jadi sebenarnya itulah yang diperlukan kayaknya. Karena memantik semangat, memantik antusiasme gitu. Yang buat energi kita panjang ya. Iya, karena kan buku ketika tulisan gitu ya, kan kita banyak ngobrolin nih, bedah buku, ini itu, ngobrolin soal literasi, ngobrolin berdasarkan literatur ini itu. Tapi ketika ngobrol doang nih, tanpa adanya kita yang mantik semangat, itu rasanya sih kalau menurut saya ya kurang lengkap gitu. Karena saya contohkan kemarin aktivitasnya harian Kompas bersama penerbit buku Kompas bersama Book Hype yang terakhir kemarin minggu lalu, piknik. Padahal kita itu ngisi TTS, ya kan? Isi TTS, main board game, tapi itu akhirnya memberi semangat mereka untuk membaca, artinya mengaktifasi hal-hal lain gitu ya, yang ada kaitannya dengan literasi gitu. Literasi itu kan sebenarnya mengelola aktivitas kan. Literasi itu mengelola aktivitas kita berdasarkan apa yang kita baca gitu. Jadi perpanjangan ilmu-ilmu gitu ya, apa yang dari yang kita baca. Sebenarnya itu sih yang bisa sustain. Kayaknya untuk gen Z sekarang itu diperlukan wadah-wadah seperti itu. Dan yang kayak komunitasnya Kang Mama, komunitasnya Mas JJ itu perlu juga nanti bekerja sama dengan ABCD untuk membuat hal-hal seperti itu. Jadi kita nggak di pojok sendirian gitu kan. Oh hello gitu. Nah ini kita rangkul bareng-bareng, selalu bareng-bareng. Jadi yang sebenarnya kita ingin kedepankan bareng-bareng, yuk bareng-bareng gitu. Itu yang akan membuat sustain ya, lebih sustain karena kita juga akhirnya bisa maintain energi gitu ya, bisa maintain berpikir lagi ke depan. Bahkan beberapa komunitas yang akhirnya ikutan aktivitas Book Hive itu berpikir gitu, mereka akhirnya ikut berinisiatif. Inisiatifnya tuh hidup gitu. Bikin ini dong, aku mau ikut, nanti ketularan temennya lagi, aku mau ikut ini dong. Buku apa kamu baca, bla 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 bla. Sambung menyambung. Dan akhirnya kita juga nggak terlalu bergantung kepada acara-acara bedah buku gitu ya, yang mungkin bagi sebagian orang bosen gitu kan. Diluaskan lah. Baca satu-satu halaman sampai habis gitu kan, nggak semua orang suka.
Ya. Jadi gimana kita cari cara yang bikin excitementnya itu Oke. tetap Muncul terus ada. ya tetap Kalau hidup. ke Maman, apa yang membuat ini? Saya mau lanjutkan saja dia soal Jogja. Oh. Orang kaget per 3 bulan saya ke Jogja dan bedah buku di sana di komunitas-komunitas kecil. Persis. Buat saya Jogja ini anomali yang luar biasa. Kalau bicara buku, mudah-mudahan seluruh Indonesia menjadi Jogja. Oke. Bayangin nggak, UMP Jogja tuh UMP terkecil di Indonesia. Persis. 1.981.782 rupiah. Oke. 1,9 juta loh UMP di sana. Tapi kalau saya datang ke sana bedah buku, orang antri berbaris di depan saya. Misalnya cuma 10 aja ya atau 20 yang pegang buku saya nanya yang lain. Kok nggak pegang buku cuma mau numpang foto ya? Bukan, bukunya udah habis. Bukunya udah habis. Gimana gak bahagia saya sebagai penulis melihat fenomena Oke. itu. Boleh tanya ke penerbit saya. Iya. Jogja itu salah satu tempat terjualnya buku-buku saya misalnya. Dan anomali itu. Dan anomali buat saya. Dengan UMP yang cuma 1,9, mereka gila dengan buku misalnya. Ini membuat kamu bahagia tapi membuat orang tua menangis. Karena mensubsidi. Enggak bercanda. Saya cuma membayangkan andai yang UMP-nya lebih besar dari sana, Tidak seperti itu. menaruh saja 10% dari penghasilannya untuk dunia buku, hidup kok industri buku ini, ekosistem buku ini. Dan jangan lagi-lagi jangan cuma melihat buku sebagai benda mati. Yuk hidupkan buku yuk. Yuk sama-sama jalan yuk, komunitas beliau, book hype-nya di mana-mana. Ya. Taman-taman ada dunia buku misalnya. Kalau negara hadir dengan menjaga ekosistem buku ini industri kreatif yang kita belum ambil dengan sangat luar biasa penghasilan yang ada di dalamnya. Oke. Dan itu bisa jadi penghasilan juga buat negara. Persis. Coba negara hitung berapa pajak dari dunia buku hari ini, dari dunia penerbitan. Gede kok. Tapi dia nggak mau ngakuin kan karena nggak ada data, karena nggak ada kata penulis di situ. Dan dia nggak mau ngaku ada pembajakan yang dibiarkan begitu saja. Itu saja. Kami tidak diakui sebagai penulis, tapi kalau kami nggak bayar pajak, kami dikejar. Itu persoalan yang luar biasa sehingga saya kadang-kadang mau nangis. Lu kan nggak ngakuin gue, tapi kok gue kurang pajaknya banyak bener. Untuk hal ini ini ngomong Jogja ya, saya mencerap kecemasan dan kegelisahan Kang Maman ini ada mural sangat terkenal di era saya di tembok di Jogja itu tulisannya, teruslah bekerja, jangan berharap pada negara. Wah ini sangat provokatif dan subversif itu. Ya karena menghadapi realita kayak begini. Ya, Jelas-jelas menghasilkan, tapi ketika kita tidak melakukan kewajiban, dia ngejar-ngejar kita kayak maling gitu. setuju. Saya berulang kali lewat berbagai orang di sekeliling karena saya nggak dekat dengan Pak Jokowi. Pak, saya berterima kasih dengan Bapak dulu karena bikin hari perayaan buku setiap tanggal 17. Orang boleh berkirim buku kemana saja gratis lewat PT Pos. Ya. Tapi kok setelah Bapak terpilih lagi berhenti itu acara. Karena tujuannya sudah tercapai. Itu yang menakutkan kalau orang berbicara sangat pragmatis, Persis. berhenti semua gitu loh. Ya. Padahal dia cukup mengeluarkan peraturan aja karena nggak ada payung hukumnya, bingung. Itu PT nanti Pos mau bergerak. keluarnya dari mana? PT Pos, Kemendikbud kah? Ya, atau ya. atau Perpustakaan Nasional? Perlu diingetin lagi tuh gerakan. Ayo dong kirim Pak Jokowi buku tiap ke tanggal seluruh 17. Indonesia free. Itu sesuatu yang kecil, tapi setiap orang berhak mengirim buku 10 kilogram gratis ke setiap daerah. Nah, itu kan jadi Buku movement. berputar, ekosistem hidup, Persis. dan PT Pos nggak mati. Karena Ya, Pak, hasilnya dari APBN negara. Pengetahuan tertransfer ke banyak orang. Itu di yang seluruh kita butuhkan. Karena buat saya mengirim buku ke Papua, Indonesia. 10 juta harga bukunya, 14 juta biaya Biaya pengirimannya. kirimnya. Lebih mahal biaya pengiriman dari harga bukunya. Untung saya masih didukung sekarang dengan biro jasa pengiriman buku yang Ya. masih gratis. Kalau tidak, sehingga tahun kemarin saya bertanya ke biro jasa tersebut, sudah berapa duit yang kamu keluarkan untuk mengirim buku saya gratis? 2,5 miliar. Karena saya tiap bulan ngirim hampir 5.000 buku ke berbagai daerah. Untung, dan saya bilang evaluasi dong. Kata pemiliknya, Nggak usah. Kang, lu kalau mau ke surga ajak-ajak dong. Berapa banyak orang yang mau diajak ke surga sama Maman Suherman? Saya aja belum tentu ke sana gitu kan. Oke. Sehingga dia takut tersesat juga, akan rugi dan lain sebagainya. Nah, kalau semua negara, individu, Negara ya perusahaan paling aja bisa hadir otoritas dan dan punya. siap menampung harga segitu, masa negara nggak mampu sih? Ya. Dengan APBN yang taruhlah dari 25% dana pendidikan, Ya, 0,0 sekian persen. kasih ke buku, kasih ke ekosistem perbukuan. Sehingga tidak ada lagi permintaan yang sangat kurang ajar. Bukumu kita jadiin domain publik ya. Enak aja. Enak aja. Main download aja kan. Oke, ini tadi beragam sih sebenarnya dan tapi saling melengkapi. Tapi terakhir nih karena waktu juga, saya ingin minta masing-masing menyebut satu buku aja yang berpengaruh atau ya apapun alasannya supaya kita juga punya inspirasi. Kadang-kadang gini, kita lihat orang dia pemikiran sedemikian otentik itu ya. Kira-kira bacaan apa sih yang mempengaruhi misalnya JJ Rizal nih dengan lantangnya ngomong soal sesuatu yang
gila ini disiapkan nggak sih kata-kata itu keren banget gitu misalnya tadi. Atau Mbak Yuli juga atau Kang Maman. Satu-satu aja sebagai closing sekaligus kita merasa kita ingin menularkan apa yang sudah mempengaruhi kita dan kemudian supaya bisa juga mempengaruhi orang lain syukur-syukur. Dari Hehe Rihal dulu sebagai anak Haksel. Hehe Rizal temennya Haji Hahamiara. Amia. Iya, kena deh gitu. Bukan itu kena deh apa? Ya, Jaja Miharja. Oh, ini lawakan aman. Apa atau men? Saya bisa baca terlambat ya. Saya baru bisa baca kelas 3 SD. Oke. Ya, dan di kelas 3 SD itu juga saya diturunin kelas karena ketahuan nggak bisa baca dan terkenal kata korupsi saat itu karena ibu saya tiap mau naik kelas datang ke guru dan nyogok guru saya supaya saya bisa naik kelas. Kelas 3 saya bisa baca dan buku pertama yang saya baca dan saya pikir sangat imajinatif itu adalah Perjalanan 80 hari berkeliling dunia, Venus Pep. Jadi saya pikir ini kan pengarang yang sangat ajaib ya, yang imajinatif gitu. Membantu kita punya bayangan imajinasi gitu. Jadi saya pikir itu buku yang buku yang mempengaruhi, menggugah begitu ya, menggugah luar biasa caranya apa ya? Caranya bukan membangun imajinasi itu. Membangun imajinasi tentang tempat-tempat yang digambarkan dengan referensi sejarah. I see. Itu yang cukup mempengaruhi juga sampai sekarang bahkan membekas. Ya. Itu Around the World in 80 Days itu ya. Tapi yang sebenarnya paling mempengaruhi saya sebenarnya bukan buku. Tukang cerita. Jadi dulu kalau dengar radio tuh ada namanya Sahibul Hikayat Jahid. Misalnya Betawi banget ya. Itu pencerita itu cerita. Dia itu menurut saya bisa membuat visualisasi dengan model teater tutur. Misalnya bininya Jin lagi nidurin anaknya. Jin lagi nidurin anaknya. Maka di ayunan itu ayunan bayinya 3 tahun lagi baru balik. 3 tahun lagi baru balik. Oh, itu imajinasi langsung. Saya bayangkan ya orang seperti pencerita itu ya. Pasti semacam si Jahid gitu, yang bisa menceritakan, dan siapa aja yang bisa bercerita itu akan punya banyak teman, akan punya banyak kawan, karena siapapun senang diceritakan. Ya, Mbak Yuli, buku atau pengalaman apa yang membuat berpengaruh sampai sekarang? Iya, buku itu betul. Jadi buku itu adalah sumber imajinasi. Saya dari kecil itu, dari zaman SD selalu seneng novel-novel petualang, detektif gitu kan, misteri kayak gitu-gitu ya kan, itu yang tahun tebak aja tahunnya gitu ya. yang seri-serialnya Enid Blyton gitu, 5 Sekawan lah, apa yang pada saat itu hits itu kan yang genrenya kayak gitu ya. Itu saya baca di tempat tidur aja tuh serasa bener banget itu. Serasa berpindah tempat gitu kan, padahal fisiknya di situ. Ngayal-ngayal aja, oh London kayak begini, oh Inggris kayak begitu gitu, oh sekolah di Inggris kayak gitu. Nah itu kan udah ngebentuk dari kecil. Kekuatan pencerita itulah, itu sebenarnya. Itulah gitu kekuatan buku yang novel ya, novel. Kemudian setelah besar berubah, kemudian biasa baca buku-buku self development, baca buku bisnis, marketing dan lain-lain. Yang saya agak berubah kunci di ini saya adalah bukunya Ronald Casali yang Change itu. Berubah. Orang tuh mesti berubah. Apapun, misalnya korporasi juga kalau punya value tertentu, mungkin kalau udah nggak cocok pada zamannya harus berubah. Ya kan? Karena satu kantor itu kalau misalnya korporatnya juga nggak ada korporasinya juga nggak ada perubahan, nggak akan berubah gitu kan. Itu kan peradaban juga. Itu. Nah, terus tadi mengenai storytelling. Storytelling itu kan penyampai ya. Menyampaikan. Sekarang memang jarang tuh orang yang bisa storytelling. Itu penting banget karena itu harus disampaikan, ngobrol gitu ya. Dan ini apa yang kita baca akhirnya bisa menular ke yang lain. Itu sih kalau buku ya buku Change itu. Ya. Kang Maman. Bapak saya adalah tokoh yang luar biasa yang umur 4 tahun saya sudah diejakan koran satu persatu hurufnya selama 12 halaman.
dengan pesan kalau kamu sudah bisa baca kamu nggak akan lapar. Itu sangat berpengaruh. Oke. Nah 3 buku yang nggak mungkin saya lupakan dalam hidup saya itu 3 masa. Aha. Ketika saya kelas 4 SD, sekolah mewajibkan buku wajib PKK, PK. Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Harus, kalau nggak malu. Oke. Semua udah pegang. Harus Ketika saya minta ke Bapak bilang tunggu gajian ya nak. Tapi yang kebayang saya nanti di sekolah akan dipermalukan Karena nggak- karena yang lain sudah pegang. Sehingga saya menyeberang dari rumah ke sekolah lewat jalan, nggak lihat kiri kanan. Saya dihajar beca dan terseret jauh gitu loh. Sejak itu saya bilang saya nggak boleh lagi menggantungkan diri dari Bapak. Dari situlah saya kemudian jualan es lilin, memanfaatkan kulkas yang ada di rumah untuk bisa beli buku. 40 es lilin itu kan 5 perak 200 rupiah. Saya dapat 104, modalnya 140. Saya bisa dapat 60. Dari situlah dari buku tulis bergambar semua pahlawan sampai buku PKK bisa saya beli. Itu yang pertama. Yang kedua, saya dibesarkan oleh Tintin. Tintin. Ya. Dan Tintin itulah yang membuat saya berpikir untuk jadi wartawan sekaligus jadi detektif. Maka saya memilih profesi wartawan plus jurusan kriminologi. I see. Makanya Tintin begini ya, rambutnya tinggal nggak ada itunya aja. Ada jambulnya dikit. Gara jambulnya. Dan ketika sudah dewasa dan kemudian ingin menjaga terus tradisi buku, penghancuran buku dari masa ke masa Fernando Baez. Itu yang nggak akan mungkin bisa saya lupakan. Buku tebal yang terus mengajak saya untuk kamu nggak mau dijajah. Pertahankan budaya baca, Oke. pertahankan budaya buku. Ya. Itu yang ingin kita lanjutkan. Dan satu lagi sebenarnya bukan buku tapi perpustakaan yang membuat saya sekarang mau jadi advisor untuk perpustakaan humor IHIK. Ya. Ihik. Indonesia Humor Indonesia Kini. Karena orang Indonesia udah gampang sembuh pendek. Dia butuh dihibur. Dan kami punya perpustakaan yang koleksinya 3.000. Semuanya buku humor dari seluruh dunia. Kalau Anda mulai marah-marah menjelang Februari 2024, datang ke IHIK. Anda bisa tertawa dan menertawakan ketidakadilan itu. Tidak perlu dengan marah-marah. Oke. Itu yang ingin saya jaga terus-menerus. Ya, ya. Dan 3 buku itulah yang Mempengaruhi Buat- dan tetap terjaga. Taman Ya. Suherman seperti hari ini. Oke. Ya. Terakhir ya soal buku tadi. Akhirnya bikin perpustakaan ya. Yang humor tadi apa namanya? Saya cuma melanjutkan Indonesia Humor Indonesia Kini. Indonesia Institut Humor. Humor Indonesia Kini dengan 3.000-an koleksi buku. Oke. Ada teman-teman hebat di dalamnya. Ada Seno Gumira Aji Dharma, ada Mas Dani yang konsultan pajak malah yang mau muncul di situ. Ada Pak Darminto. Persis, itu yang dilakukan juga Gus Dur ketika itu kalau kita lihat sejarah ya. Melawan dengan lelucon itu kan cara paling jenaka, Betul. sekaligus paling subversif, tapi nggak kena pasal apa-apa. Dan kita punya culture itu. Persis. Mari kita hidupkan DNA itu. Mari kita tertawakan semua orang yang akan kita kritik. Ya. Sehingga kritiknya sampai dan dia tidak merasa tersakiti. Setuju, Je? Kita tutup karena sudah 4:30. Thank you JJ Rizal, anak Haksel. Mbak Yuli dengan book hive-nya dan satu lagi Kang Maman Suherman yang sudah diantri 30 orang membawa buku, berarti 9 diantaranya buku bajakan. Kalau sesuai dengan risetnya Kang Maman. Dan dia sangat berani datang ke penerbit. Thank you semuanya ya. Dan terima kasih yang menyimak dari tempat-tempat yang tidak terduga.